Nah, ketika kita sebut nama Usade Barak, pelelingsir di sana kaget. Saya takut. Saya di pura ini duduk. Kenapa kok memberi nama Barak? Semeton tahu nggak nama Barak itu siapa? Nama Barak adalah putra leluhur kami yang ketiga, yang namanya Ki Barak. Saya langsung mohon maaf kalau memang saya salah, saya akan cabut nama itu dan saya tidak akan pakai. Apa yang terjadi? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Semesta Bali Channel, jumpa dengan saya Gus Purba dalam podcast Semesta Bali Channel, Harmoni Bali menuju era baru. Tapi sebelumnya saya mohon izin nih, mau buka masker dulu. Kita jaga. Iya, jaga jarak Kita jarak agar lebih jauh. lebih familiar, lebih nyaman ngobrolnya. Tidak mengurangi daripada prokes yang harus kita penuhi. Jadi pemirsa Semesta Bali Channel, kembali kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik untuk kita bahas, di mana Bali itu dalam konteks pengobatan itu ada yang disebut dengan Usade. Nah, ini yang akan kita angkat, seperti apa sih Usade itu, dan mungkinkah Bali itu mendunia lewat Usade. Dan untuk itu kemudian kita telah hadirkan seorang narasumber yang betul-betul berkompeten dalam urusan Usade ini. Beliau adalah Profesor Gegel Wirasuta Rajang, Prof. Swastiastu. Beliau adalah seorang akademisi di Fakultas Farmasi, di Fakultas MIPA jurusan Farmasi Universitas Udayana, dan banyak lagi beliau nih, kegiatan dan kedudukannya beliau. Jadi kita nggak elaborasi itu ya, kita akan elaborasi tentang Usadenya dulu nih, Prof. Rajeng, Profesor, sehat selalu ya, sehat dalam selalu. Kondisi kita yang ya katakanlah pandemi seperti ini, kita harus tetap bersemangat, tetap sehat. Dan sekarang yang akan kita bahas ini tentang Usade nih, Prof. Prof, jadi selama ini kan kita sudah mendengar Usade di Bali banyak sekali ada Usade kan seperti itu, Prof. Sebenarnya Usade itu apa, Prof? Oke. Definisi dan pemaknaan seperti apa sih Usade itu, biar kita paham dulu nih. Ya. Kalau kita lihat dari literatur, literatur itu pertama kata Usade itu muncul dari Late Usade. Late Maha Usade. Late Maha Usade. Itu dari lontar Ramayana. Late itu tanaman, Maha itu paling besar, luar biasa, Usada itu pengobatan. Usade itu pengobatan. Ya, jadi model pengobatan. Nah, kita secara histori Hindu ini berakar dari India, Weda. Sehingga ada pengobatan Ayurveda. Nah, kemudian secara histori pula kita juga punya pengaruh dari Cina yang dengan model pengobatannya Chinese, yaitu Yin Yang. Usade ini muncul pertama kali menjadi suatu lontar, itu dimunculkan dalam lontar Taru Pramana. Usade Taru Pramana. Berarti rujukannya lontar, Bro. Lontar Taru Pramana yang dibuat oleh Empu Kuturan. Pada abad ke-14 beliaunya hidup kan. Jadi disitulah dimulai lagi bagaimana tata cara pengobatan. Nah, kalau kita lihat isi dari lontar Empu Kuturan itu menceritakan fungsi dan manfaat dari tanaman. Taru Pramana, tanaman, Pramana jiwanya. Untuk apa sih tanaman itu dalam pengobatan? Nah, kemudian dituliskanlah bahwa tanaman itu bisa bicara dengan Empu Kuturan, manusia, kemudian datang, aku punya efek begini,
daunku punya efek begini, kalau dicampur dengan gini untuk obat seperti ini. Itu yang dituliskan oleh beliau. Kalau saya sebagai seorang farmasis, itu kita kenal dengan buku Materia Medica. Materia Medica itu bahan, Medica tanaman. Nah, Medica itu artinya tanaman. Jadi materia bahan untuk pengobatan, tanaman untuk pengobatan. Jadi Materia Medica. Nah, Taru Permana itu yang berisi tanaman-tanaman untuk obat. Cuman cara penulisannya beda. Iya. Leluhur kita menuliskan ada komunikasi tingkat tinggi secara jenanam bahwa tanaman itu bisa berkomunikasi dengan manusia. Beliau melapor. Iya, tanaman itu ngomong ceritanya, aku bisa begini. Nah, ceritanya seperti mitologinya dibuat seperti itu. Iya. Nah, kemudian tidak di situ saja. Beliau tuh hebat sekali. Dia buat ada lontar yang namanya lontar Usada Buddha Kecapi. Buddha Kecapi. Nah, inilah dia. Buddha itu kan Cina. Kecapi. Nah, itu apa sih sebenarnya? Itu adalah tata cara pengobatan. Kalau kita tarik sekarang itu kode etik pengobat zaman dulu. Sudah ada berarti zaman itu sudah ada kode etik. Dan di dalam Buddha Kecapi diajarkan bagaimana tingkah laku seorang pengobat. Apa yang harus dikerjakan terhadap pasiennya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ketemukan juga lontar tetengering gering. Apa itu lontar Usada tetengering gering? Artinya cara mendiagnose penyakit itu seperti apa. Wah, hebat. Artinya di abad ke-8 leluhur kita sudah membuat tata cara pengobatan yang luar biasa. Nah, cuman di sini yang masalah yang saya ingin sampaikan. Iya. Seorang pemusada dia harus tahu yang namanya lontar itu dasa aksara. Dasa aksara. 10 Jadi masing-masing sifat, masing-masing tanaman digambarkan dengan 10 bahasa yang berbeda. Sandinya luar biasa. Gak bisa sembarangan orang belajar kalau dia gak hafal 10 nama. Itu kalau ada orang sekarang baca lontar kemudian dia bilang, wah aku hebat baca lontar, saya bisa ketawa. Saya aja gak tahu yang namanya 10 sandi kita harus itu praktis dengan pengalaman. Jadi kalau kita bawa ke zaman sekarang kayak cara dokter nulis resep itu mungkin ya Prof ya. Sandi-sandinya seperti itu. Karena apa? Itu harus rahasia. Itu harus rahasia zaman dulu. Nah, belum lagi kalau orang ahli bahasa, kemarin kita sering diskusi bahasa Bali itu ada namanya ngumbang ngisep. Ketika ngumbang ngisep tekanan itu pun memberikan makna yang berbeda. Seperti itu. Sekarang kita ingin bertanya, abad ke-8, sekarang kita abad ke-berapa sih? Abad ke-14, sekarang abad ke-berapa sih? Berapa abad sudah? Kok bisa sih masih ada? Masih bisa ditelusuri dan terjaga dengan baik. Setelah ratusan tahun. Berapa abad sudah itu lewat? Iya. Jadi berarti abad 22, 8 abad, luar biasa bisa berarti, terjaga. Begini Prof, jadi dengan apa yang Prof sampaikan tadi, pemahaman kita tentang usada berarti dari zaman dulu, mulai dari kode etiknya, kemudian mungkin tata cara diagnosisnya, jenis tata cara pengobatannya itu sudah ada. Itu kan seperti itulah yang namanya kedokteran tradisional. Iya. Sehingga kita maksudnya begini Prof. Jadi seolah-olah kan di sini ada semacam katakanlah pesimis gitu, atau sedikit mengesampingkan, mengunderestimate lah katakan keberadaan usada ini, bahwa usada ini
sudah tidak lagi berlaku di zaman sekarang dan lain sebagainya. Nah, gimana Profesor melihat menyikapi atau perspektifnya seperti sama itu? aja, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka nggak cinta, gitu kan? Kalau kita nggak tahu sebenarnya banyak peninggalan yang bisa menginduksi uang dan menjadi suatu generating money, kita nggak tahu bahwa di situ harta karun. Iya. Sehingga kita nggak tertarik. Contoh ketika undang-undang guru belum muncul, nggak ada generasi muda jadi guru, termasuk saya, orang tua saya guru, nggak mau jadi guru. Karena gajinya kecil, siapa mau hidup menderita, gitu kan? Nah, tapi ketika kita tahu bahwa di sana sumber penghasilan, orang akan berlomba-lomba menuju ke sana. Iya. Di situ ilmunya akan terbangun. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya kenapa sih itu ditinggalkan? Ini gitu kan? Apakah kenapa itu ditinggalkan? Di Indonesia kok ditinggalkan? Sedangkan di luar itu masih kuat-kuat banget ya Prof ya? Sebenarnya gini, kita belajar dengan sistem modern ini kan bukan asli milik kita. Itu dari Europe, sistem logik segala macam itu kan dari Western semua datang ke kita. Nah, sekarang kita menyepakati itu sebagai dasar pondasi untuk membangun pendidikan. Sistem kedokteran pun kita adopsi dari sana, farmasis pun kita adopsi dari sana, karena dunia akan mengadopsi seperti itu. Kalau kita tidak include inside di dalamnya, artinya apa? Kita ada di luar dari mereka. Di luar ekosistem itu. Iya, ketika kita ada di luar dari mereka, kita orang terpinggirkan. Nggak diakuin. Nah, gitu kan secara humani seperti itu. Artinya kalau bisa dikatakan bahwa sebenarnya sumbernya kita punya, hanya bagaimana meliterasikan secara akademis seperti itu mereka duluan seperti itu Prof ya. Sekarang begini, kenapa kok bisa dari sekian abad sampai sekarang masih? Nah, itu dia. Yang ada adalah transfer energi. Hanya di Bali yang kita bisa dan ada lontarnya. Bagaimana transfer energi ini terjadi? Ya. Bagaimana jenanam masa lalu bisa diturunkan dan kita ambil kepada kita? Itu yang transfer ya? Itu yang terjadi sekarang dan sudah bisa dilogikkan. Iya. Transfer energi, misal, ketika kita sebut biasanya kesurupan, atau seorang pengusaha memohon, kemudian dapat pewisik, obatnya begini. Seolah-olah ada jiwa lain yang masuk, yang mengajarkan apa yang terjadi. Salahnya kita tidak diajarkan mencatat secara rutin apa yang saya telah berikan. Ya, itu kebiasaan itu yang tidak bisa. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita lihat orang kesurupan diobatin dengan ini enggak. Sekarang saya kasih contoh. Ketika saya diundang tahun lalu pada saat awal COVID, di bulan Februari kami bersama Prof Damri bertiga sama yayasan saya diundang oleh Kementerian Ayush India untuk keliling di India untuk mempelajari Ayurveda. Seluruh India yang university negeri yang mengajarkan Ayurveda dan swasta. Kita dibawa keliling. Tujuannya cuma satu. Bagaimana Ayurveda bisa diterapkan di Bali? Kenapa seperti itu? Impact is imperialism. Ketika kita menerapkan Ayurveda, berarti kita akan menerapkan dia akan menggali ekonomi kita. Itu bahasa saya. Nah, ketika saya ke sana, dibawa, kemana-mana. Nah, ketemulah suatu yang paling modern, yaitu di University Yoga, di Anand Sri Krishna yang punya, di Bangalore. Saya ketemu dengan senior saya di Jerman. Dia peneliti di Robert Koch Institute tentang DNA. Dan juga yang satu sama alumni Jerman meneliti tentang mimpi. Ya, kan? Ini semakin menarik ini Prof. Jadi yoga di sana dia pelajari, orang dilatih yoga, kemudian ditelitilah yang namanya mimpi. Di dalam teori kedokteran ada gelombang otak itu yang namanya energi potensial, evokes. Direkam dia evoksnya. Nah, di sini bisa dibuktikan orang yang berlatih yoga dengan konsen,
energi potensialnya kan pelonjang gelombang begini, itu amplitudo. Orang yang agresif, talkative, agresif itu pasti amplitudenya pendek. Jaraknya dekat. Ya, aktif segala macam. Dengan yoga, amplitudenya bertambah panjang. Manfaatnya apa, Prof? Calm, tenang dia. Ketenangan. Kemudian analisisnya panjang. Kemudian dia bisa focusing kuat. Orang-orang ini sukses dalam hidupnya. Iya. Karena dia ketika dia kuat, tenang, dia focusing kuat, dia bisa mengendalikan semua. Artinya yoga bisa berhasil memperpanjang amplitudo EVOX. Ya, gelombang. Ini banyak publikasinya di sana. Iya. Nah, kita apa? Mulek itu. Ini dia nih, Prof. Ini kan kita punya namanya Semedi. Sehingga sekarang India menjual dengan wellness yoga. Duit ngalir. Orang bayaran di Bali ini banyak ahli yoga yang dari internasional datang ke Bali, yoga di Bali. Duitnya ada ke Bali kah? Enggak, guru yoganya dari India, dari Prancis, dari mana, hidup di Bali dia. Terus berarti, kita dapat apa dong? Berarti ilmu-ilmu yoga atau usada atau ayurveda ini sudah terkomodifikasi seperti itu ya, Prof ya? Betul. Itu oke lah. Sekarang kita kembali. Saya ingin menggali yang khusus nih, Pang, yang Prof nih, Prof Gelgel nih. Prof itu Prof Gelgel ini kan identik dengan namanya usada barak. Nah, apakah karena pakaian Prof barak, kebetulan saya juga merah atau gimana tuh, Prof? Ini saya sangat yakin something happen is not mine. Sesuatu yang terjadi itu bukan saya, itu udah kreatur sang kuasa. Oke lah. Ya gitu. Dan itu terjadi, saya alami. Ketika fase COVID pertama, setelah pulang dari India. India tadi itu ya. Nah, kemudian pada saat itu pertama kali work from home. Mulai saya stres. Saya izin sama Pak. Berarti kurang panjang nih, Prof, anunya itu. Stres, orang biasa aktif sekarang suruh diem di rumah kan. Oke. Pak Pastor izin, saya selesaikan itu arak. Boleh. Dapat SIM, keliling saya seluruh Bali untuk mencari bagaimana sih cara pembuatan arak di masyarakat. Kemudian saya ciptakan alat destilasi. Tangan saya ini seolah-olah ada yang mengarahkan. Saya destilasi yang namanya jeruk purut. Saya pingin rasa arak yang ada rasa jeruk purutnya kayak apa sih? Gitu. Saya destilasi. Kemudian suatu saat saya dapat telepon dari teman saya. Gel, kamu buat obat arak deh. Jangan macam-macam, arak itu bikin mabuk, kok buat arak. Untuk COVID, nggak beres. Nah, apa? Prof sendiri menganggap nggak beres. Nah, kemudian apa? Nah, terjadilah bukti. Teman saya sendiri, senior saya, pertama kali penerbangan dibuka itu syaratnya pakai VCR. Anaknya mau terbang kerja kembali ke Papua, VCR positif lah dia. Anaknya. Zaman itu kalau ada keluarga positif aib, wah orang akan isolasi dia, stres lah ini. Karena dia sudah berhubungan dengan banyak orang. Di trace semua itu. Teleponin temannya, pakai arak aja dulu di orang tua saya pengusada Jeremangku juga di Teluk Biu biasanya pakai arak. Dia apakan uap-uapkan, saya searching. Ternyata di Amerika juga pakai. Tapi problematisnya adalah skin burning. Nah, arak diuapin pakai api, itu kan uapnya alkohol konsentrasinya tinggi, terus kita hirup. Jadi awalnya seperti itu, Bro? Secara tradisi itu seperti itu. Arak dibakar, diuapkan, kemudian kita hirup. Nah, bahayanya yang terjadi di Amerika adalah itu dipakai untuk mabuk. Dan juga untuk mengobati paru-parunya, beda propus, dan dipakai untuk COVID. Nah, tapi yang terjadi burning di sini, kebakaran. Ya panas lah. Api kan bisa naik tuh ke atas. Saya nggak mau hal itu. Oke. Terus. Akhirnya insting saya muncul. Maybe karena udah ada bukti kan. Ketika dia anaknya kena, dia pakai uap arak, satu keluarga ini trace negatif semua. Padahal dari segi statistik 94% pasti tertular. Seharusnya tidur bareng. Nah,
anaknya sudah satu, artinya interaksinya sudah seperti kena itulah. flu segala macam, Ya. tapi hasilnya negatif. Okay. Nah saat itu Bali sedang susahnya, Sedang. kasus sedang tingginya. Oke. Akhirnya saya coba. Nah muncullah ide pakai nebulizer. Nebulizer. Ya, akhirnya kita pakai nebulizer untuk pengharum ruangan itu. Kita coba izin karena sudah kehilangan akal gitu kan, rasanya ini positif, bisa kita coba tertutup. Oke, karena itu empiris, jadi deal sama si pemakai, kita deal, oke coba, tapi kita trace dengan PCR. Apa yang terjadi? Coba 10 pertama 10 sembuh 2 hari. Ada apa ini barang? 40 3 hari 2 hari sembuh. Pak Koster teruskan. Kita terusin sebulan itu di karantina. Dari 700 yang kita obati dalam waktu paling lambat seminggu. Yang akhirnya rata-rata 2 hari sudah clear. 2 hari sampai seminggu sudah clear. Biasanya 2 minggu baru clear sampai sebulan. Berapa kos yang bisa dihemat pemerintah saat itu? Akhirnya Pak Koster, oke, kamu jual, kita patenkan. Jadi itu awal cikal Awalnya. bakalnya Nah, sekarang Usada Barak. kenapa barak? Nah, itu ceritanya. Kan arak, masa saya jual Usada obat, masa Usada arak? Pak, kasih barak aja lah. Wah, namanya Pak Koster kan kalau sudah barak happy dia. Boleh. Gitu. Nah, adalah something yang sudah mengarahkan. Ketika kita yakini bahwa teman saya ini, orang tuanya yang dalam mimpinya hadir untuk memakai arak, nah, kita yakini ini fisiknya bukan dari saya, dari Pura Teluk Biu. Nah, ketika kita sebut nama Usada Barak, pelelingsir di sana kaget. Saya takut. Saya di Pura ini duduk. Kenapa kok memberi nama Barak? Semeton tahu nggak nama Barak itu siapa? Nama Barak adalah putra leluhur kami yang ketiga, yang namanya Ki Barak. Saya langsung mohon maaf kalau memang saya salah, saya akan cabut nama itu dan saya tidak akan pakai. Apa yang terjadi? Kita sangat bangga, kita merasa terhormat bahwa nama beliau disisipkan dalam obat yang proper. Iya, dan terbukti sudah artinya banyak menyembuhkan. Itulah kehendak alam. Iya. Saya tidak terpikirkan dan tidak pernah tahu, tapi ternyata hal itu terjadi. Iya. Artinya apa tadi? Creator is not mine. Iya. Belong to the God. Iya. Nah, itu artinya inovasi itu kita hanya bagian tangan-tangan yang dipinjam untuk membantu orang. Iya. Nah, kembali pada Usada itu pengobatan. Lontar adalah cara kita mencatatkan pengobatan. Kita punya dasaksara, cara kita melindungi rahasia-rahasia dari pengobatan itu agar tidak mudah ditiru. Nah, kalau kita balik sekarang, zaman sekarang gimana? Ini kan duit. Orang butuh obat gitu kan. Nah, inilah tantangan kita sebagai orang-orang muda milenial yang mewarisi warisan tak benda ini untuk menjadikan duit menjadi sumber. Nah, berdasarkan survei riset dari WHO, diprediksi kebutuhan obat herbal dunia di tahun 2050 50 miliar US dollar. Berapa tuh Prof? Uangnya segitu tuh? Saya di situ, that's a big money. Saya bilang gitu kan. Saya kan di Jerman itu sekolahnya bukan herbal. Saya di Jerman sekolahnya racun. Saya toksikologi forensik, satu-satunya di Indonesia. Wah. Tapi saya berpikir toksikologi forensik duitnya segitu-gitu aja. Nah, kalau saya meneliti obat herbal, bisa ini duitnya lebih gede. Oke, Bro. Kira-kira. Jadi bara itu saya udah dapatkan nih, seperti apa historisnya. Kenapa kemudian Usada Bara ini menjadi sebuah identitas seorang Profesor Gel-Gel ini, kan gitu ya Prof. Nah tadi kan menyinggung Pak Gub nih. Pak Gub itu kan kalau tidak salah itu memberikan penugasan ke Prof nih, penugasan untuk pengembangan obat tradisional Bali nih. Nah programnya kayak apa? Nah ini dia. Suatu saat saya pernah terbang ke Jakarta. Tanpa disengaja kita sebelahan duduk dengan Pak Gub. Beliau waktu itu jadi anggota DPR.
Oh, jadi ini ceritanya belum jadi gubernur? Belum nih? jadi gubernur. Oke. Karena dia kakak kelas saya di ITB, enggak deh kabari deh. Nah, biasa. Enggak deh riset usadane deh. Wow, sampai begini-begini. Wah, terusan tuh anggo modal meni. Oh, saya nggak terbayang anggo modal tuh bahan apa sih gitu. Oke. Ketika beliau mau maju, minta masukan, saya kasihkan gimana potensi pengembangan Usada Barat. Nah, beliau jadi gubernur, kemudian saya diminta untuk penugasan ini. Apa yang kita buat? Nah, di sini juga gayung bersambut. Gayung bersambut artinya ternyata Kementerian Kesehatan punya program untuk membangun industri obat. Nah, saat itu kami buat 5 proposal. Kita bangun di 5 kabupaten industri obat. Nah, karena ada cuma 2 dana, dua kita bangunnya 3. Itu hebatnya Pak Koster. Kita 2 tapi kita bangunnya 3. Akhirnya disetujui 2. 1 di Karangasem, 1 di Baturiti. Kemudian di Bangli kita bangun karena Bangli 2014 sudah dapat hibah tapi nggak jalan. Akhirnya kita punya 3 tempat. Dari desain itu, berdasarkan obat tradisional yang muncul biasanya standarnya rendah. Kotor buatnya gitu kan, sehingga orang medis menolak itu. Apa sih itu jamu, buatnya udah nggak sehat, nggak higien gitu kan. Kita inginlah membantu pengusada kita untuk memproduksi di rumah produksi yang terstandar. Ya, sudah mulai ke arah. Jadi karena dia punya nih, sekarang gimana caranya? Ya kan zamannya sekarang kita harus patenkan dulu. Formula beli pengusada ini kita patenkan, dia yang memiliki, kemudian kita bantu produksi di rumah produksi kita yang memenuhi standar CPOTB. Jadi CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, saya di kampus melakukan riset yang namanya Q marker. Jadi quality marker itu Cina yang mengerjakan. Kita kerjakan di sini. Jadi gimana identitas marker dari setiap tanaman yang bisa kita hubungkan, kita bawa ke industri seperti obat modern. Kita terapkan ini, kita sudah berhasil. Dan kemudian kita hubungkan dari Q marker di sini dengan kalau di kedokteran itu namanya hubungan dosis respon atau efikasinya, efeknya konstan. Jadi bukan berarti setiap orang ambil obat ada efek, ini efeknya konstan. Kita kerjakan seperti itu. Apa yang terjadi? Nah, ini dia hadiahnya buat Bali dan Pak Koster. Kemarin kita didatangin oleh Kemenkes. Pada awalnya staf ahli menteri Prof. Laksono khawatir, kenapa kok Bali bangun begini, nanti akan menghabiskan UKM obat. Ketika saya jelaskan konsepnya Pak Koster, wah appreciate sekali beliaunya. Dengan riset yang kita kerjakan di Udayana, kemudian saya ditantang, konsep ini bisa dibawa ke nasional. Saya bilang negara harus hadir untuk membackup pengembangan obat herbal Indonesia karena ini kekayaan yang luar biasa dan akan menjadikan duit. Nah, ketika kita bangun sekarang konsep internasional yang disyaratkan oleh WHO, artinya gimana? Sudah standar kita naik kan? Bayangkan ketika sebelum COVID. Berapa sih tamu internasional yang datang setiap tahun ke Bali? Jumlah penduduk kita cuma 4,3 juta. Tamu yang datang internasional totally, jadi domestik sama internasional 15 juta. Kita kan nggak perlu repot-repot kirim, kita buat seperti Thailand atau Cina. Ada pusat pengobat shopping dari obat tradisional yang sudah distandarkan. Tamu akan beli. Dan pengalaman saya ketika saya praktek di apotek, ada Cina, ada Argentina, pasti dia tanya, do you have traditional Bali herbal? Berarti
obrolan ini Bro udah menjawab, berarti kan topik kita nih, mungkinkah Bali mendunia lewat usada, berarti udah mungkin dong Bro. Sangat. Sudah Nama selesai. Bali itu udah brandingnya internasional. Sudah ada brandingnya. Ya. Bahkan saya bangun sekarang yang namanya Balinese Wellness. Balinese Wellness. Wellness adalah bagaimana cara kita hidup untuk menuju quality high life. Oke. Kualitas hidup kita tahu tujuan leluhur kita membuat atau yang kita pelajari, tujuan akhir hidup kita apa sih sebenarnya? Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Kebahagiaan yang abadi. Apa sih arti kebahagiaan yang abadi? Nggak terpengaruh sama harta benda, pokoknya kita high quality life. Ya. Ini yang kita happy jual. Aja pokoknya gitu Prof ya. Ya kita jual ini ke internasional, sedangkan COVID kemarin gimana orang nggak stres? Oke. Iya. Sekarang gini Prof, dari apa yang Prof jabarkan tadi tentang usada seperti itu, termasuk penugasan yang diberikan oleh seorang Pak Gubernur ya beliau sekarang ya, walaupun itu ternyata sebelum jadi gubernur ya ceritanya. Betul. Keunggulannya itu apa sih Prof? Satu, kita punya referensi literatur yang banyak. Oke. Lontar setelah saya telusuri, digital sudah dibuat dalam bentuk digital, ada sekitar 380 lontar. Itu belum semua kita alih bahasakan dan kita teliti secara modern. Wow. Di situ ada dua, tata cara pengobatan, obatnya. Nah kita lihat sekarang, dunia kedokteran kalau dia mau mengobati pasien, yang paling pertama dibangun adalah trust. Kalau dia nggak percaya dia bisa menyembuhkan, pasien nggak akan sembuh. Sugesti ya, semacam trust. Ya, Jadi percaya, believe. Ya. Nah di situ harus dibangun. Nah inilah yang harus dibangun. Nah, sedangkan obat Bali sekarang namanya hipnoterapi. Apa sih hipnoterapi? Biasanya hipnotis dulu lah pasien, sugestikan untuk dia trustnya itu. Nah, sering saya lakukan sebagai seorang farmasis ketika saya praktek. Jadi self wellness seperti itu ya tadi. Iya. Jadi kita bangunin diri. Nah kemarin ada bule Australia, ekspatriat di sini, pengen pulang, depresi karena COVID, kemudian vaksinasi, kelenjar tiroidnya rusak, stres, nggak bisa tidur, insomnia, datang ke saya, Prof katanya ahli begini gimana? The first thing acceptable. Ya, pasrahkan dirimu untuk menerima. Terimalah itu. The second thing reliable, menerima that's part of your life. Ya. Pasrah. Ya. Karena itu ajaran kita. Iya. Kalau kita nggak nerima, kita nolak. Coba adrenalin kita naik. Ketika adrenalin kita naik, yang lain-lain tensi kita naik. Udah hidup kita nggak beres. Ketika kita terima, nah, kita happy. Kita sadari sekarang, oh ini bagian dari kehidupan saya. Apa yang terjadi? Thank you, Prof. Your advice is very good. I can sleep deep. Coba, yang tadinya katanya insomnia, dia bilang bisa tidur. Mulailah dia sadari. Nah, setelah dia lakukan yoga, kemudian dia sadari bahwa itu bagian dari dirinya, kembali semua itu normal. Itu kan, ya obat dari mana coba? Iya. Self wellness tadi itu. Jadi begini, Prof. Tadi kan kita sudah bercerita, Prof sudah cerita aja, pemirsa sudah mendengar juga seperti apa sebuah proses yang dilakukan oleh seorang Prof Kiel dalam konteks usada ini. Ada orang COVID, ada orang Australia dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, dari semua itu targetnya Prof itu apa? Wah, ini dia. ini target apa nih yang Prof cari ini sebenarnya? Ini ada kunci dari pelukis kita yang luar biasa, I Gusti Nyoman Lempat. Itu maha kreator. Dunia mengakui pelukis super geni. Karena apa? Ketika titik tangan ini turun, kemudian mengalir menjadi suatu bentuk tanpa bersinkros, menjadi suatu bentuk. Itu orang super geni. Tetapi ketika kita tanya, apa jawaban beliau? Nah, ide betare ngarahang niki, hasil niki katur, reliable. Nah, artinya apa? Ngayah lan katur.
Itulah filosofi hidup. Filosofi keikhlasan itu ya. Saya ngayah bahwa saya ikhlas, saya menjalankan semua tugas ini adalah part of duty my life yang sudah ditugaskan oleh Sang Maha Kuasa. Hasilnya adalah persembahan hidup saya kepada beliau. Apa hasilnya? Saya akan terima sebagai anugerah dari beliau. Wah. Hidup never depressed. Berarti dari semua perjalanan yang Prof lakukan, meneliti, meriset dan lain sebagainya, target Prof itu adalah kembali nol yang besar, yang penuh gitu ya Prof ya? Persembahan buat beliau. Nanti itu beliau yang menilai. Iya, oke. Kalau dia menjadi duit, masyarakat yang mendapatkan. Iya. Kalau dia menjadi income, saya berhasil membuka wawasan bahwa ini sumber income yang besar. Kembali lagi, persembahan itu buat beliau. Iya. Tapi minimal Prof sudah membuka ke sesuatu peluang yang luar biasa pada masyarakat kita yang bersumber dari asli milik kita di sini. Hanya tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan baik, dengan benar, dengan standar-standar kita yang harus ada, kan gitu ya. Jadi janganlah pakai kacamata kuda. Hanya ngelihat fokus, open mind. Nah, ketika kita ingin marketing, bukan ego pada diri kita, I'm the best. Barang saya nomor 1, enggak. Ketika barang kita diterima, siapa yang menentukan? Buyer. Sehingga kita ikuti standar buyer itu. Harus kita ikuti apa yang dia buat standarnya, kita harus ikuti. Barang kita akan well acceptable. Kita nggak bisa lepas dari itu juga, Prof ya. Sekarang gini pertanyaannya, Prof. Ini kan ada konsep pengobatan seperti yang Prof bilang tadi, bahwa kita pun mengenal bahwa ada pengobatan medis. Kan itu Prof ya, yang katakanlah itu medis, itu kemarin saya pikir medika itu ya medis ini, ternyata tanaman artinya. Nah, medis modern atau pola pengobatan modern dengan pengobat chemical dan lain sebagainya, gimana nih kolaborasinya dengan USADA yang Prof? Kalau regulasi pengobatan yang sekarang dokter dan saya sebagai apoteker kerjakan itu sebut dengan pengobatan konvensional. Yang pil itu konvensional. Ya, konvensional. Artinya satu molekul menuju target satu reseptor. Efeknya jelas. Itu pengobatan konvensional. Nah, kita yang punya namanya pengobatan alternatif. Tradisional alternatif medicine. Itu kan menurut WHO. Tradisional alternatif medicine. Kalau di Australia disebut ultra modern terapis. Jauh di atas modern karena dia belum bisa menerjemahkan. Sekarang di negara ini ada kerjasama yang namanya pengobatan terintegrasi. Ya, gabungan antara tradisional dan konvensional. Di Bali ada nggak, Prof? Sudah ada. Rumah sakit Sanglah ada. Yang namanya Semadi digabungkan dengan pengobatan paliatif. Jadi kalau di Bangli ada. Sudah ada. Sudah ada. Nah, kami kebetulan saya juga membantu Bupati Tabanan, kita ingin setting di dalam suatu komplek rumah sakit Nyidah itu ada yang namanya Geria Sehatnya, ada namanya pengobatan terintegrasi. Kita fokuskan bagaimana pelayanan USADA. Jadi bukan berarti kita istilahnya ya orang yang tidak memiliki kompetensi kita masukkan ke sana. Katakanlah dukun tanpa belajar kita masukkan, ya nggak boleh. Nah, ini yang salah persepsi kemarin itu kan kesannya bahwa ini mau bahwa di rumah sakit itu ada kontak balian. Ada balian. Nah, jangan. Jadi semua standar seperti tadi kalau kita jualan, kita ikuti standar itu. Bahwa kita ada di dalam pakem yang sudah kita sepakati. Ada namanya pengobat tradisional menurut Undang-Undang Kesehatan, menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pengobat tradisional ini ada sekolahnya. Kita sedang susun pengobat tradisional Bali. Ada sekolahnya sampai D3. Dia juga belajar yang namanya anatomi, fisiologi. Harus itu belajar. Tapi bobot beratnya lebih banyak bagaimana pelayanan kesehatan tradisional Bali yang
sudah bisa diterima dan reliable, artinya berulang-ulang dikerjakan sama. Bukan kalau reliable satu orang ngerjakan, yang lain beda, nggak reliable itu. Satu orang ngerjain sama terus. Ini yang kita terapkan. Prof, perlu dekes nggak kita, Prof, dengan itu? Perlu. Harus ya? Harus. Artinya kita ada di dalam standar itu. Ya. Sehingga ini akan menjawab bahwa seolah-olah namanya safety pasien nomor 1. Nggak boleh kita coba-coba dengan manusia. Nggak boleh. Itu nomor 1. Keamanan pasien itu kita nggak boleh langgar. Iya. Berarti pemahaman ada semacam terminologi bahwa USADA itu kuno dan lain sebagainya itu sudah terjawab sekarang ya, Prof? Tidak seperti itu sebenarnya. Termasuk masalah liak-liak itu gimana, Bro? Nah, masalah liak-liak. Masalah ini kan semacam ada kalau bahasa Inggris liak itu kan leak itu bocor. Nah, karena di situ belum banyak diteliti. Sebenarnya apa sih? Itulah transfer energi. Sekarang ketika kita hipnoterapi, transfer energi, semua bisa. Nah, kalau kita tidak terukur, bisa disebutnya katanya supranatural. Saya nggak sebut itu supranatural, karena supranatural kadang-kadang sesuatu yang nggak terpikirkan kita sebut supranatural. Saya lebih cenderung menyebut metafisis. Ya, sesuatu yang belum kita temukan alat ukur secara fisiknya, sekarang kita sebut metafisis. Contoh, gimana sih di abad ke-8 teknologi membangun Borobudur itu bisa diciptakan? Bagaimana mengangkat batu besar ke gunung paling tinggi? Bagaimana membelah batu dengan bentuk pasal-pasal yang seperti itu? Nggak pakai alat berat. Itu teknologi yang diciptakan oleh bangsa kita yang tidak boleh diteruskan oleh penjajah. Nah, kenapa? Ya itulah yang namanya tadi impact, pengaruh. Itu dekat. Nah, di situ terjadi gimana energi alam diambil oleh orang manusia kemudian ditransferkan pada benda. Ini kita harus selesaikan. Ini teknologi yang belum terjawab. Prof. Nah, seperti itu. Kita sudah banyak berdiskusi tentang USADA, Prof. Jadi satu pertanyaan saya terakhir nih, bisa nggak USADA kita itu jadi semacam identitas kita, Prof? Itu sangat bisa. Terus yang kedua, bagaimana pendapat Profesor terhadap apakah dengan kita memodernisasi tahapan-tahapan USADA kita ini dalam penyusunan obat dan sebagainya, itu ada mengurangi sakralitasnya nggak kira-kira, Dok? Saya jawab ya. Pertanyaan ini muncul ketika saya mengajarkan bagaimana alat destilasi modern saya terapkan kepada petani arak di Merite. Prof, nak wenten dewan arak niki. Alat niki nak sampun mau pasupati niki wenten betare arak niki. Saya jawab gini. Tiang percaya juga dengan betare. Makin jero nggawa baju. Nggih, nggawa api. Do nak nganggo HP, tutang cara betara arak dengan apa-apa. Kan sing adil. Ngomong dia. Kok bisa gitu, Bro? Yang kita ambil adalah filosofinya. Filosofi dari bagaimana membuat arak. Apa filosofinya? Zaman dulu menempatkan arak sebagai minuman Tuhan. Hitam, putih sama merah. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Nggak terbayangkan bagaimana proses itu terjadi, tua, jadi minuman enak ketika destilasi. Wah, itu buah karya dari Sang Maha Kuasa. Alam tuh, alat kita, pola pikir kita belum bisa. Sehingga dibuatlah alat-alat. Kemudian dipasupati. Apa artinya dipasupati? Bukan disakralkan. Sekarang salah tuh pasupati seolah-olah bertaruh di itu. Enggak, jangan deh gitu. Kita yakini that something power inside. Ya, semua punya power untuk menciptakan menjadi sesuatu yang tersandar. HP pun saya bisa pasupati.
Karena dia punya power, dia ngasilin banyak duit untuk saya. Kamera podcast ini kita bisa pasupati karena ada jiwa yang menghasilkan. Sehingga ketika kita masuk, pikiran saya tenang, saya berpikir ke depan untuk ya enak ngobrolnya santai. Itu bagian dari pasupati. Filosofi ini yang dibangun. Jangan benda sakralnya, kunonya kita mau jadi museum. Kan Bali ini orang Bali mau jadi museum ditonton orang. Zaman itu telanjang datang mau jadi itu, enggak, filosofi yang kita bangun. Inilah yang kita jual ke internasional. The way of life Balinese people. Nilai-nilainya itu. Filosofi dan nilai-nilai ini yang kita jual. Dan banyak loh yang tertarik untuk hidup ini. Setuju. Di saat COVID ini orang lain stres kok Bali bisa happy. Iya, pokoknya tetap Karena dia realize, dia menyadari ini bagian dari kreator Sang Maha Kuasa. Kita harus nerima. Coba kalau nggak gitu, berontak. Kita hancur semua. Berontak pada diri sendiri minimal. Iya, kemarin coba pada saat puncak-puncaknya, saya yakin kok banyak orang Bali yang kena, tapi nggak lapor. Saya tenang aja tetap. Apa yang terjadi? Herd immunity terbentuk. Kita semua pasti udah terinfeksi dengan apa artinya itu? Ya begitulah leluhur kita mengajarkan. Nilai-nilainya luar biasa sebenarnya Pak. Hanya saja bagaimana kita agar kita mampu menerima, mengangkat nilai-nilai itu dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Profesor, terima kasih sudah 45 menit nih kita ngobrol. Banyak hal yang sudah bisa kami gali. Mudah-mudahan dari obrolan ini bisa memberikan sebuah perspektif baru kepada pemirsa Semesta Bali Channel kaitan dengan usade. Yang mungkin selama ini masih ada banyak pertanyaan Prof dalam hatinya, usade itu apa sih, seperti apa sih, bisa nggak, berani nggak, yakin nggak? Sehingga dengan apa yang disampaikan oleh Profesor sekarang ini akan sedikit tidaknya menjawab apa yang selama ini masih menjadi ganjalan daripada kita semua terkait dengan usade ini. Terima kasih Profesor, dan jangan lupa saksikan dan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Semesta Bali Channel. Terima kasih. Om Santi 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 Om.